Halo para penggila cerita sejarah dimanapun kalian berada, selamat datang di channel Ceritapedia. Setelah pada kesempatan sebelumnya, kita telah membahas cerita tentang berdirinya peradaban Romawi yang terdiri dari Kerajaan Romawi serta Republik Romawi. Maka di kesempatan kali ini, Mimin akan bercerita tentang Kekaisaran Romawi. Sebuah kekaisaran yang dikenal secara luas karena sejarah panjangnya serta warisan terus menang semua orang di lintas generasi. Dan inilah Kekaisaran Romawi. Kekaisaran Romawi adalah sebuah kekaisaran yang berdiri setelah periode Republik Romawi berakhir. Kekaisaran Romawi dimulai ketika Octavianus memadamkan perang saudara yang berlangsung setelah Julius Caesar dibunuh oleh Senat. Octavianus yang memenangkan pertempuran saudara tersebut naik tahta dan resmi mengganti sistem bernegara dari yang sebelumnya Republik Romawi menjadi Kekaisaran Romawi atau Imperium Romanium. Kaisar Octavianus dinobatkan sebagai raja dan mengganti namanya menjadi Kaisar Augustus dengan gelar Principes Civitatis Imperator yang memiliki arti orang pertama dari kalangan rakyat jelata yang menjadi pemimpin. Sejak pemerintahannya, Romawi masuk ke dalam periode perdamaian dan kemakmuran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hal ini membuat Raja Augustus begitu dicintai sehingga ia memegang kekuasaan raja secara de facto atau de jure. Setelah masa pemerintahan Kaisar Augustus, secara perlahan Romawi memasuki masa damai selama 200 tahun lamanya. Periode ini kerap disebut oleh para sejarawan sebagai periode Pax Romana atau masa keemasan Romawi. Periode ini didasarkan pada tingkat stabilitas sosial dan kemakmuran ekonomi yang belum pernah dialami Roma sebelumnya. Pada masa ini jarang sekali terjadi pemberontakan di provinsi-provinsi. Namun ketika ada gerakan pemberontakan, dapat langsung dipadamkan tanpa ampun dan cepat. Pada masa ini juga Romawi menjalin kerjasama dengan banyak negara. Bahkan jalur sutra, jalur rempah yang terkenal berakar dan bertemu hingga Romawi sebagai negara persinggahan paling barat terjadi pada masa Pax Romana ini. Pada masa ini pula, seni arsitektur berkembang dengan sangat pesat, seperti pembangunan Colosseum, yaitu arena bagi para gladiator untuk bertarung. Ada pula Circus Maximus, yaitu lintasan pacuan kuda dengan kapasitas lebih dari 100.000 orang penonton, menjadikannya sebuah bangunan nan begitu megah. Dalam masa damainya, Romawi bisa menciptakan negara yang aman dan nyaman bagi para masyarakatnya. Hal ini dibuktikan dengan kemampuan Roma dalam menghalau serangan bangsa Germanik dan serangan suku barbar yang selalu mengintai Romawi. Awal Kekaisaran Romawi ini dikenal luas sebagai era-era Principatus yang berjalan dari tahun 23 Masehi hingga tahun 284 Masehi. Hal ini diawali dari Kaisar Augustus hingga masa awal Kekaisaran Diocletian. Dalam periode-periode terpenting pada masa keemasan Romawi ini, ada 5 kaisar yang dianggap gemilang di masanya. Mereka mendapatkan julukan The Five Good Emperor atau 5 kaisar terbaik. Mereka adalah Kaisar Nerva, Kaisar Trajanus atau Optimus Princeps, Kaisar Hadrianus, Kaisar Antoninus Pius, serta Kaisar Marcus Aurelius. Namun hal yang berkepalikan terjadi setelah anak dari Kaisar Marcus Aurelius, yaitu Commodus naik tahta. Kaisar Commodus dikenal sebagai kaisar terburuk dalam sejarah Kekaisaran Romawi. Hal ini didasarkan pada sikapnya yang arogan, congkak, dan selalu menimbulkan huru-hara. Namun nasib Commodus berakhir tragis tatkala dia akhirnya dibunuh dengan konspirasi politik yang mengakibatkan Romawi masuk dalam krisis politik setelahnya dan menandai berakhirnya masa Pax Romana yang telah berjalan selama 2 abad lamanya. Setelah 2 abad mengalami periode yang relatif damai dan minim ekspansi kekuatan militer, pada sekitar abad ketiga, Kekaisaran Romawi dihadapkan pada sebuah krisis.
Hal ini dikarenakan terjadinya perang saudara yang mengancam kekaisaran. Salah satu penyebab krisis itu adalah tidak adanya suatu sistem yang pasti dalam mengatur pergantian kekuasaan. Dinasti Severan yang berkuasa setelah masa Pax Romana dipenuhi gejolak pemerintahan. Seorang kaisar pada masa tersebut seringkali berakhir dengan pembunuhan atau eksekusi. Setelah dinasti Severan berakhir, kekaisaran Romawi dilanda krisis abad ketiga yang terjadi dari tahun 235 hingga tahun 284 Masehi. Krisis abad ketiga adalah suatu periode yang diliputi oleh invasi, perselisihan sipil, kekacauan ekonomi, dan wabah penyakit yang perlahan menggerogoti tubuh kekaisaran Romawi. Pada masa ini terdapat dua negara yang mencoba melepaskan diri dari Romawi, yaitu Galia di utara Romawi yang dipimpin oleh jenderal pemberontak yaitu Postumus, dan Palmyra di wilayah Suria dan Palestina yang dipimpin oleh permaisuri Zenobia. Pada masa genting inilah muncul sosok penyelamat. Dialah Kaisar Aurelian yang memerintah dari tahun 270 Masehi hingga 275 Masehi yang mampu menstabilkan kekaisaran Romawi. Kaisar Aurelian mendapatkan gelar Restutor Orbis yang berarti pemulihan tatanan dunia. Pada masa Kaisar Aurelian inilah keadaan kekaisaran Romawi mulai stabil dan beliau mampu mengembalikan wilayah Galia dan Palmyra ke dalam kekaisaran Romawi. Namun nahas, dia harus terbunuh oleh sekretarisnya sendiri setelah 5 tahun memerintah. Selanjutnya tongkat estafet penstabilan kekaisaran Romawi dilanjutkan oleh Kaisar Diocletianus yang menyelesaikan pekerjaan restorasi sepenuhnya pada tahun 285 Masehi. Pada masa pemerintahan Kaisar Diocletianus, dia membagi kekaisaran menjadi 4 bagian atau kerap disebut sebagai tetrarki yang dipimpin oleh raja-raja terpisah. 4 negara tersebut adalah Mediolanum atau Milan, Nicomedia, Sirmium, dan Triforum. Alasan utama Kaisar Diocletianus membagi kekaisaran Romawi menjadi 4 adalah karena wilayah yang terlalu luas sehingga komunikasi pemerintahan pusat dan daerah sulit dilakukan. Selain itu, Kaisar Diocletianus merasa jika kekaisaran sebesar Romawi memiliki ancaman serius dari negara-negara di sekitarnya seperti Goth, Visigoth, Vandal, dan Frank. Pada masa pemerintahannya, Kaisar Diocletianus menerapkan pemerintahan yang terpusat, di mana pada masa dia memerintah muncul sebutan dominus bagi dirinya yang berarti tuan atau majikan budak. Era tersebut lebih dikenal dengan era Dominus. Era Dominus sendiri adalah era di mana agama Kristen yang baru berkembang dipersekusi sekejam-kejamnya. Hal ini berakar pada kebencian dan kekhawatiran bangsa Romawi terhadap ajaran yang dibawa oleh Yesua atau Yesus dalam agama Kristen. Perlu diketahui jika bangsa Romawi adalah bangsa penyembah dewa-dewa sama seperti Yunani, Persia, dan lain sebagainya. Mereka khawatir akan eksistensi agama Kristen yang berkembang pesat setelah Yesus disalib oleh Kaisar Tiberius yang merupakan kaisar kedua dalam sejarah kekaisaran Romawi. Oleh karenanya, agama Kristen mendapatkan diskriminasi yang tak bisa dibayangkan di masa tersebut. Namun persekusi oleh Diocletian terhadap agama Kristen tidak berhasil. Setelah dirasa kekaisaran Romawi stabil dengan sistem 4 raja, Kaisar Diocletianus memutuskan mengundurkan diri dan pensiun dari hiruk-pikuk pemerintahan. Namun sistem tetrarki tersebut tak bertahan lama. Hal ini dikarenakan 4 raja dalam kekaisaran Romawi saling berperang satu dengan lainnya. Hingga akhirnya sistem 4 raja runtuh dan kekaisaran Romawi kembali mengalami kekacauan. Kekacauan yang telah terjadi akhirnya berhasil diperbaiki oleh Konstantinus Agung yang naik tahta pada tahun 395 Masehi. Pada masa pemerintahannya dikeluarkan Edict of Milan pada tahun 339 Masehi yang berisi aturan tentang kebebasan warga masyarakat memeluk serta mempraktekkan ajaran agamanya masing-masing. Konstantinus sendiri juga dipercaya sebagai orang yang turut andil mendirikan gereja Makam Kudus yang merupakan gereja tertua dan merupakan gereja suci kaum Kristen di seluruh dunia yang terletak di Palestina.
Kaisar Konstantin jugalah yang akhirnya membangun ibu kota baru Kekaisaran Romawi, yaitu kota Konstantinopel yang berada tepat di tengah pusat peradaban kala itu. Setelah membangun ibu kota yang baru, tak lama Kaisar Konstantin wafat, dan dia menjadi kaisar pertama yang dibaptis tepat sebelum wafat. Selanjutnya Kekaisaran Romawi dipimpin oleh Kaisar Theodosius I yang berkuasa dari tahun 347 Masehi hingga tahun 395 Masehi. Theodosius I atau Theodosius Agung menjadi kaisar Kekaisaran Romawi pertama yang menetapkan agama Kristen sebagai salah satu agama negara melalui Edik Tesalonika. Edik Tesalonika sendiri yaitu suatu aturan atau dasar hukum beragama di kala tersebut. Kaisar Theodosius akhirnya membagi Kekaisaran Romawi menjadi dua kekaisaran dan diwariskan kepada kedua putranya. Pertama adalah Kekaisaran Romawi Barat dengan ibu kotanya yaitu Mediolanum yang dipimpin oleh Kaisar Honorius, serta Kekaisaran Romawi Timur dengan ibu kotanya Konstantin yang Agung atau Konstantinopel yang dipimpin oleh Kaisar Arkadius. Setelah pemisahan dua kekaisaran ini, waktu pun terus berjalan. Kekaisaran Romawi Barat dan Timur memiliki takdirnya masing-masing. Dibandingkan Kekaisaran Romawi Timur, Kekaisaran Romawi Barat justru harus mengalami tekanan dan serangan bertubi-tubi. Hal ini terjadi setelah Romawi Barat kerap diserang oleh bangsa-bangsa di sekitarnya. Salah satu invasi yang benar-benar memukul telak Kekaisaran Romawi Barat dan bangsa-bangsa Eropa adalah invasi suku Hunik dari Asia Tengah. Akibat invasi besar-besaran tersebut, banyak pengungsi dari bangsa Germanik dan negara-negara barat masuk ke wilayah Kekaisaran Romawi Barat. Kekaisaran Romawi Barat dan pengungsi tersebut akhirnya bersatu melawan invasi bangsa Hunik ini dan berhasil mengalahkan invasi bangsa Hunik pada pertempuran Kalatonia pada tahun 451 Masehi. Namun bangsa-bangsa Germanik yang bekerja sama tadi malah akhirnya menyerang Kekaisaran Romawi Barat dan menguasainya. Satu demi satu daerah Romawi Barat jatuh ke tangan suku-suku Germanik dan ini menimbulkan beban ekonomi yang begitu besar bagi Romawi Barat. Hal ini justru diperparah dengan perang saudara yang terjadi di dalam tubuh Kekaisaran Romawi Barat. Sungguh sebuah ironi di mana daerah kekuasaan Romawi Barat direbut, namun para jenderal Romawi Barat sibuk berperang dengan sesama bangsanya. Pada akhirnya, Kekaisaran Romawi Barat berakhir pada tahun 476 Masehi setelah Kaisar Romulus Augustulus dipaksa turun tahta oleh sebuah kudeta yang dipimpin oleh seorang Romawi berdarah Germanik yaitu Odoacer. Daerah kekuasaan Romawi Barat yang telah jatuh akhirnya dikuasai oleh suku-suku Germanik yang kelak akan melahirkan kerajaan-kerajaan yang terkenal hingga sekarang. Berakhirnya Kekaisaran Romawi Barat menandai berakhirnya periode klasik dan mulai masuk ke abad pertengahan. Namun nasib Kekaisaran Romawi tak sepenuhnya berakhir begitu saja. Masih ada Kekaisaran Romawi Timur yang kelak sanggup bertahan dari berbagai macam gangguan hingga 1000 tahun lamanya. Kelak Kekaisaran Romawi Timur lebih dikenal sebagai Kekaisaran Bizantium dengan ibu kotanya yaitu Konstantinopel. Kekaisaran Romawi Timur. Kekaisaran Bizantium merupakan kelanjutan Kekaisaran Romawi, terutama di provinsi-provinsi timurnya pada abad kuno akhir dan abad pertengahan. Kata Bizantium sendiri berasal dari Byzantion yang dilatinkan menjadi Byzantium yang merupakan nama pemukiman Yunani di Konstantinopel. Ketika Kekaisaran Romawi Barat runtuh, Kekaisaran Romawi Timur dipimpin oleh Kaisar Zeno. Dia adalah seorang kaisar yang benar-benar pandai dalam memimpin kekaisaran. Sebut saja pada masa pemerintahannya, Kekaisaran Romawi Timur mencapai kestabilan yang luar biasa, mampu menumpas gerakan pemberontak, dan menjaga iklim politik dalam negeri tetap kondusif. Walaupun Kaisar Zeno tidak bisa berbuat banyak ketika melihat Kekaisaran Romawi Barat runtuh, sang kaisar tetap punya caranya tersendiri untuk membalaskan dendam negaranya. Kaisar Zeno mampu membujuk Theodoric, pemimpin bangsa Goth, untuk menyerang daerah kekuasaan Odoacer yang berada di Italia. Akhirnya Theodoric menang atas Odoacer dan lantas mampu menguasai wilayah Odoacer menjadi daerah kekuasaannya. Kelak, Raja Theodoric mampu menguasai seluruh daratan Italia dan sebagian daerah Spanyol.
Setelah Kaisar Zeno, selanjutnya Romawi Timur dipimpin oleh Kaisar Anastasius yang telah berumur 61 tahun. Kaisar Anastasius sendiri dikenal sangat ulung di bidang ekonomi. Kaisar Anastasius juga memperkenalkan sistem mata uang baru dari volis tembaga, koin yang digunakan dalam sebagian besar transaksi sehari-hari. Dia juga mereformasi sistem perpajakan dan menghapuskan pajak Cirsa Giron secara permanen. Setelah dia wafat pada tahun 518 Masehi dan dia mampu mewariskan 150 ton emas pada Kekaisaran Romawi Timur. Dinasti Julian adalah babak selanjutnya dalam masa pemerintahan Kekaisaran Romawi Timur atau Bizantium. Era ini merupakan masa keemasan Kekaisaran Bizantium yang terjadi dari tahun 518 Masehi hingga tahun 602 Masehi. Dinasti Yustianus didirikan oleh Justinus I atau Yustianus yang Agung yang meskipun buta huruf namun mampu menjadi kekaisaran pada tahun 518 Masehi. Didasarkan pada peninggalan kekayaan oleh Raja Anastasius, sang Kaisar Yustianus mampu melakukan banyak sekali proyek pembangunan serta kampanye militer. Salah satu hal yang membuat Yustianus I terkenal adalah dia mampu mengumpulkan hukum tertulis di zaman Romawi terdahulu. Kumpulan hukum tersebut bernama Corpus Juris Civilis. Selanjutnya, ada Katedral Hagia Sophia yang dibangun di zaman Kaisar Justinus ini. Kaisar Justinus dikenal memiliki ambisi untuk menyatukan kembali wilayah-wilayah Romawi Barat yang telah terpecah belah. Berkat jasa jenderal-jenderal yang memiliki kompetensi di atas rata-rata seperti Jenderal Narses dan Belisarius, Romawi Timur berhasil mewujudkan ambisinya. Hal ini dibuktikan dengan kembali dikuasanya Afrika dan Italia. Namun kampanye ini justru memicu invasi dari Kekaisaran Persia Sasanid yang telah sepakat melakukan gencatan senjata. Perlu diketahui bahwa Kekaisaran Persia Sasanid merupakan rival abadi Kekaisaran Bizantium. Pada perjalanannya, perang antara Bizantium dan Persia Sasanid menguras banyak sekali anggaran negara. Hal ini diperparah dengan wafatnya Kaisar Justinus yang Agung. Kaisar-kaisar selanjutnya justru kesulitan mempertahankan wilayah yang begitu luas karena minimnya keuangan. Akibat fokus Bizantium yang teralihkan oleh Kekaisaran Sasanid Persia, Italia dan sebagian Roma kembali bisa direbut oleh bangsa Germanik. Akhirnya, perang besar pecah antara Imperium Sasanid Persia dan Imperium Bizantium yang terjadi selama kurun waktu tahun 602 Masehi hingga tahun 628 Masehi. Hal ini pun diperparah dengan terjadinya perang saudara singkat antara bangsa Bizantium itu sendiri. Seperti kisah yang sudah-sudah, selalu saja ada kaisar yang mampu menyelamatkan bangsa Romawi dari keterpurukan. Kali ini, giliran Kaisar Heraklius yang mampu menyelamatkan bangsa Bizantium dari kehancuran. Pada dasarnya, Kekaisaran Persia Sasanid memiliki keunggulan bahkan sempat mengancam Imperium Bizantium hingga ke jantung ibu kota Konstantinopel. Akan tetapi, keadaan berubah. Kaisar Heraklius inilah yang mampu memukul mundur hingga jantung ibu kota Persia Sasanid di Mesopotamia. Terkepung dan terjepit oleh pasukan Heraklius, pasukan Sasanid justru berselisih dengan teman sendiri dan menimbulkan perang saudara singkat di dalam tubuh Kekaisaran Sasanid Persia. Di tengah kegentingan, Kekaisaran Sasanid Persia menawarkan perjanjian damai yang mengakhiri perang pada tahun 628 Masehi. Namun secara tidak terduga, bangkit sebuah dinasti kekhalifahan yang begitu besarnya di semenanjung Arab. Kekhalifahan ini dibawa dan disebarkan oleh Nabi besar Muhammad SAW serta membawa ajaran agama monoteis baru bernama Islam. Berkat beliaulah suku-suku Arab yang terpecah akhirnya bersatu di bawah panji bendera Rasulullah ini. Pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, kekhalifahan menyerang Kekaisaran Bizantium. Dikarenakan kondisi perang yang menguras anggaran Bizantium, perlahan tapi pasti Bizantium dapat ditaklukkan sepenggal demi sepenggal. Salah satu pertempuran terbesar adalah pertempuran Yarmuk yang terjadi pada tahun 636 Masehi. Perlahan kekhalifahan Muslim Arab mampu mengalahkan serta berkuasa di negara-negara seperti Mesir, Suriah, serta Sasanid Persia pada tahun 654 Masehi. Pertempuran dengan Bizantium pun berlangsung.
Kali ini giliran dinasti Umayyah yang bertempur habis-habisan dengan Imperium Bizantium hingga pertempuran puncak berlangsung untuk menguasai kota Romawi Timur, yaitu Konstantinopel. Penyerangan tahap 1 ini terjadi dalam kurun waktu 4 tahun, dari tahun 674 Masehi hingga tahun 678 Masehi. Namun pada kenyataannya, terdapat dinding pertahanan yang susah ditembus oleh berbagai peralatan tempur dinasti Umayyah. Setelah berhasil memukul mundur kekhalifahan Umayyah, Kaisar Heraklius merubah sistem pemerintahan dan membagi daerah kekaisaran menjadi beberapa provinsi yang disebut Temata. Sementara pemimpinnya adalah Strategos yang merupakan petinggi militer. Hal ini bertujuan untuk mengamankan daerah kekaisaran Bizantium itu sendiri. Penyerangan kedua kekhalifahan Umayyah terhadap Konstantinopel pun berlangsung kembali dari tahun 717 Masehi hingga tahun 718 Masehi. Namun, penyerangan ini kembali menemui kegagalan, dan akhirnya kekhalifahan Umayyah memilih kembali ke tanahnya kembali. Setelah era ini, banyak terjadi perubahan pada struktur Imperium Bizantium. Perubahan-perubahan ini terbilang masif dan akan diceritakan di kesempatan selanjutnya, meliputi periode Bizantium dan periode Perang Salib hingga akhirnya Kekaisaran Ottoman bangkit. Hingga pada akhirnya, Konstantinopel dan Kekaisaran Bizantium harus mengakui kekalahan pada Sultan Mehmed II. Konstantinopel yang dipimpin Kaisar Konstantin ke-11 harus mengalami pengepungan selama 1 bulan lamanya di dalam benteng Konstantinopel. Akhirnya, pada tanggal 24 Mei 1453, Konstantinopel yang menjadi simbol terakhir Kekaisaran Romawi berhasil ditaklukkan. Sang raja tewas mempertahankan nama besar Romawi yang telah melintasi 2000 tahun lamanya. Pada akhirnya, resmi sudah Kekaisaran Romawi berakhir. Kekaisaran Romawi sendiri merupakan bagian dari cerita panjang tentang peradaban Romawi, dimulai dari Remus dan Romulus hingga akhirnya berakhir secara dramatis. Dan hingga masa kini, sisa-sisa sejarah peninggalan peradaban Romawi masih bisa kita pelajari demi diwariskan ke keturunan kita selanjutnya. Terima kasih, Romawi. Bagaimana menurut kalian tentang kisah Kekaisaran Romawi yang melintasi 2000 tahun lamanya? Silakan share, komen, dan subscribe jika kalian menyukai cerita seperti ini. Salam Ceritapedia.